Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zilzilia Maharani dengan NIM G7012409. Saya dari kelas A, kelompok 3, praktikan praktikum analisis farmasi. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas pendahuluan percobaan keempat dari praktikum ini. Nah, teman-teman, pernah tidak sih teman-teman itu melihat suatu noda yang berjalan ke atas pada sebuah plat? Kelihatannya sederhana, tetapi di dunia kimia itu adalah cara kita untuk memisahkan dan mengidentifikasi suatu senyawa yang disebut dengan kromatografi lapis tipis atau KLT. Nah, jadi teman-teman, adapun prinsip dari KLT ini. Jadi, prinsip dasar KLT ini tuh sebenarnya seperti suatu perlombaan. Jadi, ada dua hal penting, yang dimana ada fase diam. Jadi, fase diam ini adalah biasanya pelat silika, yaitu tempat senyawa menempel. Lalu ada fase gerak yang dimana fase ini tuh adalah pelarut yang naik ke atas. Nah, saat pelarut naik, senyawa itu ikut terbawa. Tapi senyawa mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Ada yang cepat naik dan ada yang tertahan. Nah, kenapa? Karena ada interaksi antara senyawa dengan fase diam dan fase gerak. Jadi teman-teman, untuk mengenali suatu senyawa, kita pakai yang namanya nilai RF. Jadi nilai RF itu adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh senyawa dibahagi dengan jarak yang ditempuh pelarut. Nah, setiap senyawa itu mempunyai nilai RF yang khas. Nah, tetapi agar valid, kita itu harus membandingkan sampel dengan baku dalam kondisi yang sama, yang dimana menggunakan pelat yang sama, pelarut yang sama, dan kondisi yang sama. Kalau RF-nya itu mirip, besar kemungkinan itu adalah senyawa yang sama. Nah, jadi teman-teman, nilai RF itu ternyata tidak selalu tetap. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Jadi diantaranya itu ada jenis pelarut, ketebalan pelat, suhu, jumlah sampel, hingga kelembapan. Nah, contohnya itu, kalau pelarut lebih kuat, noda itu bisa naik lebih jauh. Kalau sampel terlalu banyak, noda itu bisa jadi melebar. Jadi, kondisi harus benar-benar dijaga supaya hasilnya itu akurat. Nah, untuk menghitung RF itu ada caranya. Jadi, cara hitung RF itu sebenarnya simple, yaitu RF sama dengan jarak noda dibagi dengan jarak pelarut. Kalau nilai RF sampel berbeda jauh dari baku, artinya kemungkinan sampel itu adalah bukan senyawa yang sama atau ada kesalahan dalam percobaan. Jadi, ini penting banget untuk suatu identifikasi. Nah, teman-teman, ada bagian yang sering bikin bingung. Jadi, kalau fase gerak itu terlalu polar, senyawa akan ikut naik terlalu cepat, atau noda itu bisa sampai di atas semuanya. Sebaliknya, kalau terlalu non-polar, senyawa itu akan tertahan, dan noda itu hampir tidak bergerak sama sekali. Jadi, harus ada keseimbangan biar pemisahan menjadi optimal. Jadi dari yang awalnya cuma noda kecil, kita bisa tahu identitas suatu senyawa. KLT itu mungkin terlihat sederhana, tapi sangat powerful dalam analisis kimia. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini, sampai ketemu di percobaan berikutnya.